قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jadi sering kita dengar istilah syariat agama. Itu dalam bahasa Arabnya namanya asy-syari'atul islamiyah. Asy-syari'atul islamiyah. Syariat agama Islam. Asy-syari'ah fil lughah, syariat di dalam bahasa secara etimologi bahasa harfiah, mana harfiah? Hiya masdaru syara'a. Syara'a yasra'u, syar'an aslinya. Masdar dari kata-kata syara'a yasra'u, syar'an, syari'atan. Wa tutlaku ala ma'nayain, dan dilepas atas dua makna. Setidaknya ada dua makna secara bahasa asy-syari'ah. Pertama, at-tariqatul mustaqimah, itu kurang taknya juga. At-tariqatul mustaqimah, jalan yang lurus, yang tegak lurus. Wa minhu qaulullahi ta'ala, termasuk yang bermakna at-tariqatul mustaqimah qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Summa ja'alnaka, kemudian menjadikan kami Allah kepada Muhammad ala syari'atin, menetepi syariat, minal amri, termasuk keputusan Allah. Fattabi'ha, maka mengikutilah kamu pada syariat. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti ahwa'al ladzina la ya'lamun, hawa nafsu, keinginan-keinginan orang-orang la ya'lamun, yang mereka tidak mengerti, tidak punya ilmu. Al-Jasiyah ayat 18. Maksudnya ja'alnaka ala tariqatin mustaqimah. Jadi makna ayat ala syari'atin, ja'alnaka ala syari'ah, itu ja'alnaka ala, itu kurang ya-nya juga, kurang alif layyinah. Ala tariqatin mustaqimah, atas jalan yang lurus. Jadi syariat itu secara bahasa, makna harfiah dalam bahasa Arab itu paling tidak ada dua makna. Yang pertama at-tariqah al-mustaqimah, seperti dalam ayat summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri, itu maknanya syariah di situ adalah at-tariqah al-mustaqimah. Saya menjadikan kamu Muhammad, membuat kamu Muhammad menetepi jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang kedua, makna asy-syari'ah dalam bahasa Arab secara bahasa itu mauridul ma'i, tempat datangnya atau kumpulnya air. Maurid al-ma', warada yaridu, mauridun. Al-jari, yang mengalir. Jadi sumberan air, tempat berkumpulnya air yang mengalir. Alladzi yuqsadu lisyurbi, yang dituju untuk diminum. Jadi ada banyak air terkumpul mengalir di situ, yang umumnya orang menuju tempat itu untuk minum. Contoh, yuqalu, orang Arab bilang syara'at al-ibilu,
Orang Arab bilang syara'at al-ibilu, maknanya idza qasadat mauridal ma'i lisyurbi. Ketika menuju apa unta, mauridal ma' pada tempat kumpulnya air, tempat datangnya air, lisyurbi untuk minum. Jadi kalau ada unta jalan, kadang-kadang unta itu sudah hafal tempat minum itu di mana, sudah hafal sumberan air di mana itu sudah hafal unta itu. Kadang-kadang bersama yang punya. Tapi kalau unta itu jalan sendirian menuju tempat air, itu orang Arab bilang syara'at al-ibil. Wah, untanya lagi menuju sumberan air. Jadi makna syariah itu bermakna mauridul ma', tempat kumpulnya air yang orang-orang semua menuju ke situ, termasuk unta, hewan-hewan menuju ke situ. Itu makna lughah asy-syariah, makna bahasa asy-syariah. Nah, kita mengenali makna lughah ini karena juga ada korelasinya dengan makna istilah. Makna istilah. Makna istilah itu maksudnya arti yang dikenal atau yang sudah menjadi istilah resmi, baku di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, menurut Allah atau menurut Rasulullah atau menurut para ulama yang sudah mengistilahkan itu. Namanya makna istilah. Asy-syari'ah fil istilah, syariat di dalam makna yang sudah menjadi istilah baku, hiya ma syara'ahu Allahu subhanahu li'ibadih, apa-apa yang membuat syariat, membuat peraturan pada siapa Allah, li'ibadihi, untuk hamba-hamba Allah, yaitu minal ahkam, beberapa hukum, allati yang ja'a biha, datang dia dengan membawa ahkam, siapa nabiun, seorang nabi, minal anbiya, dari beberapa nabi, di antara beberapa nabi, alaihimus salatu wassalam, semoga tetap atas mereka salawat dan salam. Sawa'an kanat hadhil ahkamu ahkaman i'tiqadiyatan atau ahkaman amaliyatan. Sawa'an, sama, kanat ada apa hadhil ahkam, ini beberapa hukum yang dibawa oleh para nabi, ahkaman i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berupa i'tiqad. I'tiqad itu akidah. Akidah, nanti akan kita definisikan sendiri apa itu akidah. Au ahkaman amaliyatan, atau hukum-hukum yang berupa amalan. Kalau i'tiqadiyah, akidah itu hati, amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati, i'tiqadiyah namanya. Atau hukum-hukum yang berkenaan dengan amalan anggota badan ini, amaliyah, amalal jawarih maksudnya. Tujuannya liyu'minu biha, supaya beriman mereka umatnya Nabi itu, biha, dengan ahkam tersebut, i'tiqadiyah maupun amaliyah. Fatakunu sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, maka ada sa'adatahum aja, fatakunu, maka ada apa, ahkam iku sa'adatahum, keuntungan, kesuksesan mereka, fid dunya wal akhirah, di dalam dunia maupun akhirat. Segera dibagikan dalam dunia maupun akhirat. Titik sampai di situ. Jadi ahkam, nah, pengertian syariah secara istilah, segala hukum yang dibuat oleh Allah dan didatangkan, lalu didatangkan oleh para nabi,
baik hukum itu isinya i'tiqadiyah maupun amaliyah, yang bersifat akidah maupun berupa amalan. Amaliyah itu ada dua istilah kita, yaitu ibadah dan muamalah. Pengamalan yang bersifat ibadah mahdhah kepada Allah maupun muamalah. Tujuannya agar umatnya beriman kepada syariat itu, hukum-hukum itu, dan mereka sukses, bahagia, senang di dunia maupun akhirat. Wa bi idafati lafdzil Islam ila syariah, yakni asy-syari'atul islamiyah, dan dengan menyambungkan lafaz Islam kepada syariah, yakni asy-syari'atul islamiyah, syariatul islamiyah, syariat Islam, fakana maknaha, maka ada pengertiannya, definisinya, iku huwa maknaha, maknanya. Jadi kalau sudah digandeng dengan islamiyah, asy-syari'atul islamiyah, lafadznya digandeng dengan kata-kata Islam, kalau bahasa kita syariat Islam, apa itu definisinya? Fakana maknaha huwa, maka maknanya huwa makna iku ma nazala bihil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma apa-apa nazala yang turun bihi dengan ma, maksudnya hukum-hukum, opal wahyu dari Allah, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rupanya ma minal ahkam, beberapa hukum, dari beberapa hukum. Jadi kalau digandeng dengan kata-kata Islam, berarti syariat Islam itu adalah hukum-hukum yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Allati yang tuslihu ahwalan nas, allati yang tuslihu, memperbaiki apa hukum-hukum itu, ahwalan nas, pada beberapa keadaan manusia, perbuatannya manusia, fid dunya, perbuatan maupun keadaan secara umum, akibat-akibat dari perbuatan fid dunya, dalam dunia, wal akhirat, wal akhirati, dan akhirat, supaya bisa memperbaiki keadaannya manusia baik di dunia maupun akhirat. Sawa'an fi dzalik, sama saja, fi dzalik, dalam demikian itu hukum. Satu, al-ahkam al-aqaidiyah, hukum-hukum akidah, maknanya aqaidiyah itu i'tiqadiyah, aqaidiyah, akidah, sama, maksudnya akidah. Yang kedua, al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum yang bersifat pengamalan. Kalau aqaidiyah atau akidah itu berkenaan dengan hati, amalan hati, atau hukum-hukum yang berkenaan dengan amaliyah, amalan anggota badan, yaitu istilahnya al-ibadah wal muamalah. Itu istilah ibadah maupun muamalah. Ibadah itu ibadah mahdhah kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, berdoa, namanya ibadah kepada Allah. Muamalah antara manusia, bagaimana hidup berinteraksi dengan makhluk sosial, dengan manusia, ya, seperti bab nikah, bab cerai, bab berjual beli, tijarah, dan lain-lain. Itu namanya masuk muamalah. Awil akhlak, atau yang ketiga yang berupa akhlak. Fahim? Jadi kalau disimpulkan, syariat Islam, asy-syari'atul islamiyah, itu adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada, khusus kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu untuk memperbaiki keadaan umat ini, baik dunianya maupun
akhiratnya, di dunia maupun di akhirat. Nah, isinya ada 3, secara umum ada 3, yaitu ahkam al-aqaidiyah, berupa hukum-hukum yang sifatnya adalah akidah, berhubungan dengan pekerjaan hati, keyakinan yang ada dalam hati. Yang kedua, ahkam amaliyah, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah pengamalan anggota badan, yaitu disebut ibadah dan muamalah. Yang ketiga, akhlak, bisa ditambah akhlak dan adab, akhlak dan adab. Itu aqsam asy-syariah secara umum,